Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, teman-teman. Eh, kita masuk lagi, bukan masuk lagi ya, baru ketemu ya. Kita mau masuk ke penjelasan awal dulu ya, teman-teman. Nah, baik. Sebelum kita lanjutkan sambil nunggu teman-teman, bagi teman-teman yang sudah melihat materi, silakan ketik yes. Baik, udah ya. Oke. Baik, sebelum dilanjut juga, oke, nama saya Hendy ya. Nama saya Hendy. Kemudian saya jadi coach di Bimbel Kenduru dari mulai 2018 untuk CPNS. Kemudian saya S1 saya dari UGM 2002 saya keluar dari UGM. Kemudian S1 S2 saya dari UI tahun 2008. 2008. Saya sempat ikut predoktoral di UI, di UGM dan lolos tapi tidak dilanjut. Gak punya duit. Ya, di sini saya sedang di rumah ibu, jadi bunyi knalpot itu harus bersaing dengan ibu knalpot. Baik, teman-teman silahkan menuliskan nama dari mana, profesinya apa gitu ya, supaya saya bisa memberikan gambaran pada teman-teman untuk apa yang bisa kita lakukan untuk teman-teman semua. Boleh dituliskan sambil nunggu yang lainnya. Namanya, dari mana, kemudian profesinya. Karena profesinya ada dokter, ada bidan, ada perawat, mungkin juga ada IT, dan lain sebagainya. Baik, dari mana saja ini sekalian. Sekalian pengguna Zoom. Pengguna Zoom ini sih. Tipalih mana, dari mana, nama Idawat, ya, Wakatobi, oh, Wakatobi Kesmas ya. Kesmas mana Bu? Dari Kesmas mana? S1-nya dari mana Bu? S1-nya? S1-nya. Kemudian Mas Ali, wah ini orang ini ya, orang ibu kota negara kita, Mas Ali. Dari Kaltim, wah mantep. Kaltimnya di mana Mas? Mas Ali. Saya di Kalimantan Timur, Samarinda. Oh, Samarinda. Iya, Oke, betul. oke. Samarinda. Rada jauh ya Mas ke Kaltim, ke ini, ke IKN. Iya, semoga lolos. Amin. Itu kan, Am- manfaatkan 5% itu afiliasi, apa namanya, tambahan untuk warga lokal itu untuk IKN loh. Iya, ada Tambahan. putra putri di Kalimantan. Semoga Ah, bisa. manfaatan itu, Iya, betul. manfaatan itu. Insya Allah lah bisa lah. Kemudian Kak Hilda, oh Kak Hilda, saya ke Kendari, sering ke Kendari. Mandawari juga tahu. Kemudian Bekasi, Kak Ayu dari Bekasi, perawat ya. Kemudian dari Edbis itu administrasi bisnis ya, Brawijaya. Oke. Teman saya juga banyak yang dosen di Brawijaya. Kemudian Perbi, Lahad, Profesi. Sulawesi Selatan dari kampus mana? Kak Febri. Kapira, Kendari. Kalau kalau WAOD pasti orang Sulawesi deh. Dari Buton dari mana? Dari Oke, Primas Bukit Tinggi. Dari Muna, dari Buton. Dari Buton kalau wah ya. Ini kalau di kita Raden. Wah itu. Ya, bener ya. WAOD Safira kalau di orang Jawa itu.
Saya dari Sunda, suku Sunda, makanya nama saya diulang-ulang. Nama saya diulang-ulang. Oke, yang lainnya sudah kenalan belum? Yang lainnya? Rasa Kendari, Provinsi Bina. Oke, wah, banyak ya dari Kendari ya. Kendari. Saya sering nangkring depan laut itu Teluk Kendari, kemudian makan pisang eve itu. Pak Sulis dari Jakarta, Jakarta, Jakarta mana, Kak? Saya kuliah sempat di Salemba, S2 itu pernah di Salemba, kemudian pindah ke Depok. Jadi saya naik KRL, sudah pengalaman naik KRL. Dan dulu masih nol berapa gitu ya. Ah, ternyata ya. Dari ke Fatmawati itu naik Biang Lala ya. Naik Biang Lala. Oke, Jakarta Timur ya, Cibubur. Oke, siap, siap. Oke, kita akan belajar teman-teman. Ada kalau di jadwal sih sebenarnya itu 25 kali pertemuan, tetapi dipotong ini berarti masih tetap 25, ini tetap 25 dan saya akan membersamai teman-teman karena ujian itu kalau tidak salah mulai Oktober ya. Mulai Oktober ujian SKD. Mudah-mudahan semuanya sudah memutuskan dan sudah daftar sampai tanggal 6 loh ya. Jangan lupa sampai tanggal 6 pendaftaran. Jangan lupa kalau Anda gabung, silahkan gabung di grup Telegramnya. Ya, di grup Telegram. Kadang-kadang yang menjadi masalah itu nempel itu aja. Jadi masalah, nempel materai itu jadi masalah. Jadi tolong yang hati-hati aja. Jangan sampai nanti kita kalah itu karena gara-gara tidak cermat dalam administrasi. Itu yang jadi concern kita ya. Dan harus juga diingat bahwa SKD itu 40%. Teman-teman SKD itu 40%. 40% itu ya, 40%. Kemudian SKB nanti 60%. Tapi Anda harus habis-habisan di sini untuk memerlukan tiga besar. Harapan kita Anda itu masuk menjadi the best di kelas Anda. Di kelas itu artinya di setiap pemohon ataupun pelamar itu harus the best ya. The best. Dan tahun ini lebih crowded, lebih apa ya, lebih saingannya lebih ketat. Kenapa? Karena umum itu rata-rata ngambil, semuanya ngambil CPNS. Bukan rata-rata, memang semuanya. Sekarang kan P3K tidak ada yang umum. Jadi semuanya ngambil PNS. Dan tentunya dengan formasi yang sedikit ini di apa diperubutkan dengan orang-orang yang sangat ketat. Sehingga teman-teman harus mendapatkan harus belajarnya sungguh-sungguh. Nanti juga ada di sini ada yang dari lulusan IT nggak? Lulusan IT nggak dari sini? Nanti kita coba. Jadi nanti apa yang akan kita pelajari hari ini kita jelaskan ya. Hari ini kita jelaskan. Baik, dari sejak tahun 2019, 2018 terutama saya salah. Itu soalnya itu sudah high order thinking skill. Itu menurut taksonomi Bloom ya, taksonomi Bloom. Jadi menurut taksonomi Bloom yang dilakukan adalah high order thinking skill. Apa cirinya? Yang pertama, materinya sulit dipahami kalau dibaca satu kali. Tipe soal panjang layaknya sebuah cerita dan menghabiskan waktu jelas, itu ya. Nah, kita mencoba menggunakan soal-soal HOTS nanti. Saya punya satu buku soal HOTS itu ya. Nanti kita coba selesaikan, kita bahas. Kemudian ada TWK, harapannya 30 soal itu Anda passing grade-nya 65. Jadi kalau misalnya kita hitung-hitung, 65 bagi 30 itu berapa? 65 dibagi 5 itu berapa sih? Bagi 5 ya. Dibagi 5 artinya hanya 10 tambah 3. Jadi 13. Masa sih 13 nggak bisa? Nah, itu kan pertanyaannya kan gitu kan? Masa sih 13 nggak bisa? Tapi bagi saya lulus passing grade itu
Bukan berarti Anda lulus jadi CPNS, bukan. Lulus passing grade itu adalah Anda layak menjadi CPNS. Bukan apa? Bukan lulus Anda jadi PNS, tapi layak menjadi CPNS. Tinggal dihitung berapa orang yang layak gitu kan. Berapa orang layak. Yang diambil adalah 3 orang. Jadi jangan bangga kalau Anda hanya bisa lulus di passing grade. Soal 30. Kemudian ada TKP, tes karakter pribadi, yang sering terjebak di sini. Kenapa saya sering terjebak di sini? Di sini teman-teman terlalu jujur. Saya bilang terlalu jujur. Jadi, nah, jadi teman-teman terlalu jujur. Wah, kalau saya tuh ini jawabannya, sehari-hari saya ini, saya nggak pernah curang misalnya. Tapi di TKP kita tidak sedang membicarakan Anda jujur atau bukan, tapi mampu nggak Anda menjawab soal itu dengan benar. Jujur atau tidak, Anda nanti oke lah namanya karakteristik pribadi. Cuma kan ini ya persepsi. Tapi catatannya, persepsi yang seperti apa yang harus Anda kuasai. Ya tinggallah dibagi aja ini 150, 45. Nah, 150 berarti 30-an ya, 31 lah, 31. Dari 45. Nah, artinya ini harus tinggi. Anda harus tinggi. Jadi benar-benar urutannya nanti Anda mana dulu yang urutan yang pertama supaya strateginya benar gitu ya, strateginya benar supaya Anda tidak terjebak dengan asik ngerjain TIU, passing grade-nya 80, 35 soal. Anda terlalu asik mengerjakan TIU sehingga lupa dengan waktu yang sedikit ya. Waktunya kan sedikit ya, hanya 100 menit dengan soal 110. Artinya Anda hanya punya waktu 54 detik. Gak mungkin Anda terlalu asik ya di TIU. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, belum belum ke sini. Peserta, nah ini tadi sudah. Nah, peserta yang lulus berhak 3 kali. Jadi tadi sudah, kalau tadi harapan kita membuat profesi apa apa Anda, maka yang diambil adalah 3 kali. 15 orang berarti yang berhak lolos adalah 5. 3 kali. 3 kalinya. Nah, sekarang ini permasalahan berapa menit Anda mengerjakan. Berapa menit Anda harus mengerjakan. Ini saya bilang tadi soal 110, kemudian waktunya 110 menit, 100 menit, maka satu soal 54 detik. Kemudian TWK itu 25 menit. Gimana ceritanya 20 menit? Ya harus belajar, Pak. Harus belajar. Dan Anda harus belajar cepat. Nanti belajar screening, scanning gitu kan, belajar. Kemudian ada TKP. TKP juga 30 menit. 30 menit. Kemudian TIU 25 menit. TIU dengan soalnya berapa tadi 35, Anda harus Pak bisa lah 25 menit. Artinya berapa kurang dari 10 menit. Yang sisanya, bukan sisanya, ya sisanya ini sapu jagat. Sapu jagat itu misalnya begini. Nomor 2, nomor 1 misalnya di TIU lewat. Nomor 2 lewat. Ya. Kemudian TWK nomor berapa 36 lewat dan lain sebagainya. Misalnya ya. Nah, Anda yang sapu jagat itu ngecek kembali dari awal sampai akhir. 15 menit. Kalau ada yang bisa Anda jawab, jawab. Tapi kalau enggak, tembak. Kenapa saya ngomong harus tembak? Kenapa? Karena kalau yang ini, Anda nembak itu dapat poin 1 minimal. Enggak nembak, tidak nembak, dapat poinnya 0. Kalau lebih bagus, Anda dapat poinnya 5 kan? Tiba-tiba Anda ada wangsit misalnya. Ada wangsit. Anda tiba-tiba dapat naluri Andanya kuat gitu ya. Anda dapat 5 semua. Ladang nembak gitu kan. Jadi itu bagus gitu. Rezeki Anda berarti di sana. Harapan saya, orang-orang yang tidak senang matematika di sini nih harus jadi lumbung ya. Lumbung harus jadi tempat dapat eh, soal atau tempat dapatnya materi yang banyak ataupun dapat nilai yang banyak. Kalau di TIU bagi orang-orang yang nggak suka TIU, nah di TIU kan nanti macam-macam mana yang harus Anda sikat.
Berapa orang yang di sini yang suka matematika? Berapa orang yang suka matematika? Anda bilang saya, makanya saya masuk ke akademi bisnis. Itu saya menghindari TIU, hitung-hitungan coach. Gitu. Saya ikut jadi perawat, jadi kesmas, jadi bidan, jadi apa itu menghindari matematika, menghindari fisika. Malah ada lagi dapat gua. Katanya. Ingat, lihat teman-teman, yang hitung-hitungan cuman gini doang. Nih, hitung-hitungan di sini doang nih. Yang lainnya bukan hitung-hitungan. Jadi jangan alergi. Kalau Anda ini bisa katakanlah targetnya bisa 40%, katakanlah yang inilah 80% benar semua ataupun di sini benar semua lah gitu. Kan. 80%, ini 80%. Malah ini di 100% harusnya. Jadi kita isi yang penting dapatnya gede itu. Bodoh amat mau di sini kan nilai nilai deret yang pusing dengan analogi satu kan sama nilainya 55 saja kan. Terus ngapain kita harus pusing yang pusing gitu kan, yang bikin pusing. Jadi kita pun belajar pakai strategi. Bukan tidak harus dipelajari, tetapi Anda harus dalam tanda kutip tahu diri gitu. Tahu diri. Kalau nggak suka matematika jangan dipaksain surga matematika. Yang non matematika dihajar habis gitu. Kayak ini analogi figura, figura kan hanya mengaman gambar saja. Perputaran kiri kanan 180, 90, 45 perputarannya kiri apa berlawanannya arah jarum jam, searah jarum jam, pencerminan kan itu doang. Kemudian pola kesamaan, ketidaksamaan. Itu saja. Sikat habis yang ini. Jadi kalau misalnya di sini nanti kita lihat berapa soalnya, prediksi aja. Nah, Anda sikat yang sini. Jadi tidak ada istilah TIU itu tidak susah, tidak ada. Anda jangan dianggap bahwa TIU hanya numerik, jangan. Banyak perba, banyak figura. Jadi ini adalah kesempatan Anda orang yang nggak suka matematika ini ada tempat Anda untuk berekspresi di sana. Ini nggak ngerti tembak aja, nggak ngerti tembak aja. Yang penting jangan pernah ditinggalkan. Kalau Anda ngisi jawaban sampai 5, 20% kemungkinan benar. Kalau ngisi. Tapi kalau tidak ngisi, maka kemungkinan 0%. Tinggian mana? Tinggian 20. Ya, jadi tembaklah. Ya, kemudian selanjutnya, eh, nah ini TWK, TWK-nya hilang di sini. Nasionalisme 7, integritas 8, prediksi saja, bela negara 7, pilar negara 8. Ini prediksi. Ya sekarang jauh lah bisa 8, 9, ini berkurang, ini nambah. Itu kan relatif. Ini TWK yang harus Anda kuasai, bela negara. Yang dibaca, bagaimana yang baca? Ya aplikasinya, aplikasi karena menghendaki soal-soal HOTS. Integritas juga sama, bela negara juga sama, pilar juga sama. Kemudian ini di TKP, pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi, profesionalisme, anti radikalisme. Soalnya 40. Nah, seperti ini. Kemudian, oh, kemudian yang ini ada analogi, coba analogi. Anda nggak suka kan yang ini yang mana? Yang ini nih nggak suka. Ini kita hitung kita. 7 tambah 7, 14. Ini berapa ini? Ini harus benar semua. Ini 10. 10. Ini 11. Berarti 10 tambah 11, 21. 21. 21 kali 5. 21 kali 5 berapa? 21 kali 5 berarti 105. Nilai Anda harus 105. Padahal ininya apa? Passing grade-nya 80 kan passing grade-nya. Anda 105. Hanya benar. Masa sih di sini nggak ada satupun yang benar? Katakanlah dari berapa? Dari 14 dapat 5 aja. Tambah 25 aja. 25. Ini sudah, ini tambah ini berarti 130. 130. Ini 130 di sini. Belum dari yang lain. Gitu kan. Apalagi kalau di sini nggak 5 betulnya. Misalnya dari berapa ini? Dari 14 ini Anda betulnya 10. Nah, luar biasa ini. 155 kan? 155. Jadi tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada orang yang bodoh. Itu
saya banget gitu ya. Saya melihat orang nggak ada yang manusia yang bodoh. Yang penting kita mau. Tapi yang membuat orang gagal itu karena malas, malas. Sekarang saya gini aja. Katakanlah ujiannya itu adalah Oktober. Oktober. Oktober atau ujian ya Oktober tanggal 10 tanggal 15 katakanlah. Berarti Anda tinggal 1,5 bulan lagi ya. 1,5 bulan lagi. Korbankan waktu 1,5 bulan ini untuk belajar demi apa? Demi masa depan Anda. Demi masa depan keluarga Anda. Coba bayangkan kalau Anda punya keluarga, ibu Anda bagaimana kalau Anda lulus? Kalau nggak lulus bagaimana? Iya, kalau orang tua jarang menunjukkan bahwa dia kecewa. Oh ya sudahkah, ini sudah takdir. Jarang mereka yang kecewa. Tapi di hati mereka sedih, kasihan. Apakah kita akan menyanyiakan mereka? Enggak. Anda harus pikir itu. Kesempatan 1,5 bulan belajar, belajar. Kemudian selanjutnya ini walaupun di sini adalah kedinasan tapi sama yang tadi sudah ya. Ini sama jawabannya ini sama saja sih. 1,5. Nah, TKP ini 1 sampai 5. Nah, kemudian apa yang harus tipsnya? Anda harus belajar itu konsisten, fokus, fokus belajar. Makanya nanti setelah ini nanti saya akan menunjukkan bagaimana Anda bisa dengan cara cerdas, belajar dengan cara cerdas. Saya ajarin Anda. Kemudian banyak latihan. Penting banyak latihan. Jangan mengandalkan saya, karena saya paling lama itu 2 jam. Sementara dalam satu hari ada 24 jam. Artinya 22 jam itu Anda mau gimana? Apa yang Anda lakukan? Ya, kalau sekarang di kantor, selesai nyalsai nyalsai, nyalsai, nyalsai. Santai-santai gitu, eh gosip. Nah, sekarang baca e-book di HP. Ya, baca e-book, baca apa yang bermanfaat. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, kenali musuh Anda. Diri sendiri siapa? Ego. Terlalu perfeksionis. Ya, terlalu perfeksionis. Duh, ini kalau gini, enggak ini, kalau gini. Jangan suka terlalu mengandalkan perasaan, was-was, prasangka. Karena 80% dari prasangka itu tidak real. Ya, dengan kata lain, takut ini, takut ini, itu nggak penting gitu. Lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Kemudian Anda belajar soal, kemudian lihat, kenali musuh kita, kenali, kenali musuh kita, siapa yang jadi musuh kita, siapa lawan berat kita. Tapi susah kan kita lihatnya. Tapi yang penting Anda harus menjadi juara, gitu ya. Nah, itu penyajian awalnya. Kemudian, ini saya dulu ya supaya ini apa yang harus dilakukan bahwa kita mulai belajar dari besok. Besok kita mulai pukul eh, berapa? Pukul 15.30. 15.30. Tiap minggu, tiap minggu kita ada tryout, tryout. Kemudian Zoom, Zoom itu ada rekamannya, rekamannya. Kemudian Senin, 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 Selasa itu TIU. Rabu, Rabu TWK. Kemudian Kamis, Kamis TKP, TKP. Jadi kita jadwal belajar itu. Nanti jadwal lengkapnya TWK yang mana, TIU yang mana nanti saya berikan ke Anda nanti di malam ya. Karena saya masih di rumah ibu, habis dari rumah sakit, jadi nggak bisa gimana-gimana kalau lagi di rumah ibu. Kemudian juga yang penting saya akan ngajarin, Anda pernah tahu yang namanya ini nggak? Ah, Anda tahu nggak ini? Tahu nggak? Ada yang tahu? Ada yang pernah menggunakan? Ada yang tahu nggak?
AI coach. Silakan, sudah ada yang pakai? Siapa? Boleh ketik. Belum coba. Ada yang sudah pakai? Nah, gini, Anda nanti ada sesi khusus. Sesi khusus saya ajarin bagaimana menggunakan AI, bagaimana menggunakan AI untuk kepentingan Anda. Yang AI itu kayak gimana? Nanti saya jelaskan setelah ini. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Boleh, kalau ada pertanyaan. Oh ya, kalau misalnya ada soal-soal untuk FR gimana? FR itu gini, kalau mungkin ada orang yang nggak paham. FR, loh, ya, frequently report, frequently report ya, reported itu ya. Jadi Jadi orang yang mulai ujian memberikan atau orang-orang yang ujian ada nomor satu. memberikan penjelasan ke kita. Ini loh yang keluar, ini yang keluar. Nah, FR ini itu kita digunakan AI, gunakan AI untuk membuat soal sejenis. Soal sejenis. Yang pertama, untuk melihat materi soal sejenis. Materi dari soal yang dilaporkan. Kemudian membuat kuis sendiri. Kuis dengan soal sejenis. Jadi kita bisa berlatih, kalau punya satu soal kita bisa berlatih dan itu semua gratis. Dan itu semua gratis. Contohnya bagaimana? Contohnya kayak gini. Oh, untuk rekaman Zoom tiap orang. Ya, nanti di grup. Jadi setiap Zoom rekamannya saya simpan di grup ya. Saya simpan di grup. Jadi Anda bisa membukanya kapan saja. Kalau misalnya ada yang dinas, ada yang apa, kita simpan di grup. Baik. Nah, kita akan masuk ke sini. Nah, barusan ini saya masuk ke ini. Ya. Anda bisa menggunakan ChatGPT atau Gemini atau itu yang gratisan. Yang gratisan. Anda tinggal masuk ke Google, kemudian masuk ke ChatGPT. Contoh misalnya, eh, saya cari soal dulu ya. Saya cari soal ya. Ini daftarnya gampang, hanya menggunakan. Oh, yang belum belum di share ya. Belum di share sebentar. Kenapa nggak di share? Nggak bilang-bilang. Kalau belum di share kayak gitu bilang ya. Jadi teman-teman bilang ke saya kalau misalnya ini coach belum direkam, ini belum di share, ini bilang ya. Jangan sampai nanti ke saya kebablasan. Udah lama, oh belum, katanya. Repot dunia persilatan kayak gitu. Ya, ini kita sudah masukin dari mana masuknya? Masukin dari sini. Ini masuk ke Google, kemudian ChatGPT. ChatGPT. Nah, ini. Ini nanti diajarin. Ini hanya menunjukkan aja. Nanti diajarin ya, nanti diajarin. Saya ajarin untuk menunjukkan saja ini. Nanti Anda diajarin kok. Tenang, tenang, tenang. Belanda masih jauh. Karena suka ada yang, aduh gimana ini saya nggak ngerti, ini gimana saya nggak ngerti. Sabarlah, sabar gitu kan. Nah, ini untuk soal apa saja. Nah, soalnya kayak gini. Misalnya saya ambil soal yang mana ya? Bentar. Misalnya penalaran analitis. Nah, sini. Contoh gini soalnya. Perhatikan di sini saya copy paste dari soal. Soal itu saya buat dan kalau saya copy paste. Ini soal analitik. Terdapat 5 siswa sedang menjalani soal ujian. Jidan mengerjakan soal lebih cepat dari pena. Wulan tidak lebih cepat dari Sabiru. Kemudian Yuni selesai lebih lambat dari Vena. Jika Sabiru lebih lambat dari Vena dan Yuni tidak lebih cepat dari Wulan, maka yang selesai ke urutan keempat siapa? Biasanya gitu soal itu. Analitik ya. Kita copy paste, itu tinggal enter. Kita lihat aja hasilnya. Kita belum ngapa-ngapain. Kita belum ngapa-ngapain. Nanti juga kita belajar. Nanti kita belajar. Jawabnya si Ulan katanya. Benar enggak?
Bener nggak? Kita jangan sampai kita dibodohin dia. Nah, caranya gini. Cara membuktikan, kadang kalau yang pertama kali si ChatGPT-nya itu bodoh. ChatGPT-nya bodoh. Bagaimana caranya ngajarinnya gini? Kita pasang. Nah, si Jidan lebih cepat dari Savena. Kita Jidan lebih cepat dari Savena. Kita lihat aja. Jidan pakai Z ya, inisialnya Zidan. Kemudian Valena, Valena itu V kan itu V. Ini lebih cepat. Jadi kan dia terdepan si Jidan itu. Tercepat, tercepat. Nah, gitu ya. Cepat. Kemudian Sabiru lebih kurang dari Wulan. Sabiru lebih. Tapi kan nggak ada hubungannya yang si Jidan kan. Nah, nggak ada hubungannya berarti kita bikin lagi yang dua. Nah, ya berarti kan si tidak lebih baik. Berarti kan si ini kita lihat aja dari atas si ini. Berarti si Sabiru di sini si Wulan. Ya. Kuno Palena, Palena sini kan. Palena lebih Yuni lebih lambat dari Palena. Berarti si Yuni di sini kan. Si Yuni di sini. Ya, kemudian Sabiru selesai lebih lambat dari Palena. Berarti si Sabiru nih lebih lambat dari Palena. Berarti ke sini kan harusnya. Kemudian Yuni tidak lebih cepat dari Wulan. Berarti dari si Wulan ke si Yuni. Benar kan dari si Wulan ke si Yuni. Nah, jadi kan gitu kan. Jadi urutan pertama si Jidan, kemudian si Palena, kemudian si Sabiru, kemudian si Wulan, kemudian si Yuni. Jadi satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, pertanyaan apa? Siapa yang, mana pertanyaannya tadi? Pertanyaannya tadi, siapa yang keempat? Kita lihat. Satu, dua, tiga, empat. Gitu ya. Nah, ini kan langsung langsung dapat, Anda langsung dapat. Cara mengerjakannya dikasih, cara ngerjainnya dikasih, ya. Cara ngerjainnya dikasih. Nah, kalau cara manualnya kayak gini, kalau kayak gini. Tapi kan ada juga, boleh nggak aku sengaja saya jadi pakai tanah lebih besar, misalkan Jidan lebih besar dari Van dan Liswood, boleh. Tapi kalau saya enakan kayak gini, ya. Nah, bagaimana saya bilang tadi? Nah, saya bilang tadi, misalnya gini, berikan instruksi, buatkan saya soal yang mirip, mirip mirip dengan soal berikan tadi, berikan, berikan tadi. Nah, ntar kita lihat ngasih nggak. You have feedback on new version. Oke, respon satu, respon dua. Nggak mau ternyata. Nunggu. Baiklah. Ini kok minta new version ya? Bentar. Oh ada yang, berarti saya harus ini. Baik, saya ngambil yang ini. Ambil yang AI asisten. Nah, saya ngambil yang ini coba. Ambil yang ini. Sebentar. Kalau yang ini Turbo, ChatGPT. Nah, saya ngambil yang ini new version. Tadi masukin sini ya. Tadi kita enter. Nah, gitu ya. Kemudian kedua bla 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 bla. Si Wulan kan? Si Wulan nih. Tadi kan sama ya, si Wulan. Nah, kita berikan saya, berikan saya soal, berikan saya soal yang mirip dengan soal soal yang saya berikan. Nah, lihat hasilnya. Soal. Oh, oh misalnya. Ini kan langsung tuh dikasih soalnya kan? Langsung dikasih soalnya tuh.
Ini kan soal yang mirip. Cari yang keempat. Atau perintahnya. Jangan dulu diberikan diberikan jawaban. Anda cukup, 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 cukup membuat soal dan saya menjawabnya. Kemudian Anda me, apa namanya? Mengoreksi jawaban saya. Ntar. Oh, soal. Silakan berikan berjawaban Anda. Anda punya soal satu, itu bisa Anda bikin 100, bisa bikin 1000, dan latihan. Katakanlah kita belajar karena hanya pengenalan saja, saya hanya ini pengenalan saja, saya bilang jawabannya D, misal D, misal jawaban setelah dihitung-hitung jawabannya D. Kita enter. Langsung dia memberikan feedback. Mari kita analisis. Tuh, lihat. Atau benar atau salah. Tuh, jawaban Anda D, tidak sesuai. Jadi jawabannya benar adalah E. Jadi, dengan menggunakan teknologi, kita bisa belajar bagaimana kita menggunakan teknologi untuk kepentingan kita. Dan nanti ini kita akan belajar sama-sama. Nah, saya log out dulu yang ini. Sampai di sini paham maksudnya bahwa apa yang akan kita pelajari adalah kita akan belajar namanya ChatGPT, dan itu nanti akan ada sesi khusus, ya, sesi khusus untuk Anda belajar dan sampai dengan targetnya Anda bisa. Terus bagaimana belajar? Ya, kalau yang hariannya eh, nggak masalah, yang hariannya yang harus jalan terus. Tapi ini maksudnya Anda harus bisa belajar mandiri. Ya, Anda harus bisa belajar mandiri. Begitu teman-temanku. Nah, gitu ya. Ini contoh saya bikin kuis Pancasila nih. Ini kuis. Ini menggunakan berbasisnya. Saya juga pakai ChatGPT. Saya pakai kuis. Gitu ya. Ada yang tanyakan sampai sini? Kira-kira paham apa yang akan kita lakukan? Dan ini free ya. Saya memberikan tambahan Anda bisa untuk apa? Untuk belajar itu sangat benar-benar free. Saya kasih Anda belajar. Ya, itu bonus untuk Anda. Kena gabung dengan saya. Dengan harapan apa? Harapan secara kognitif saya atur strategi karena ini hanya alat. Anda harus paham mana yang benar. Itu harus paham. Adapun soal tambahan itu sebagai upaya kita untuk latihan. Cara mukul itu seperti ini. Kalau ada petinju, cara mukul seperti ini. Tapi bagaimana samsak itu harus ada. Itulah samsak gitu ya. Begitu ya. Nah, begitu teman-teman. Yang akan kita pelajari sama-sama itu tadi apa nih? Tadi kan ini ya. Nah, gini. Tidak selesai. Nah, sebiru. Nggak selesai 20 detik. Oh, udah sama bulan. Bagaimana lamun soal yang lain gimana? Soal yang lain kita cari aja. Anda cukup punya kan banyak sekarang yang jualan e-book dan sebagainya kan banyak. Cari aja. Nah, ini misalnya. Terus soalnya soal matematika, yang bisa aja soal matematika. Mana soal matematika ya? Nah, tiu. Bebas kok. Anda mau soal apa ya bebas. Hitungan. Nah, soal hitungan nih. Hitungan. Nah, ini kan gini hitungan. Hitungan. Mana tadi? Oh, ini. Nah, ini kan hitungan nih. Soal hitungan kayak gini. Nah, soal hitungan nih. Enter aja. Hmm. Cepat kan?
Nah, misalkan berikan saya contoh contoh soal hitungan tanpa jawaban. Ya, tuh kan. Oh, dikasih banyak Anda langsung tuh. Jadi Anda berlatih mandiri 5 biasanya. Terus Anda hitung kan, Anda hitung latihan sendiri, dikerjain sendiri. Kemudian cari, berikan saya jawaban dari soal 5 tersebut. Nah, misalnya, itu aja langsung. Langkah-langkahnya, kan, beras, keuntungan. Untuk soal nomor 5, wah, soal 5 mau diangkat nomor 5. Semuanya bisa kan. Dia nggak, dia pikirnya saya disuruh beli. Nah, ini kurang jelas berarti perintahnya ya. Dia hitung itu. Jadi, kesimpulannya, Anda nanti akan berlatih. Berlatih itu bisa berlatih keterampilan, berlatih tulis dan lain sebagainya. Kemudian juga berlatih menggunakan teknologi. Kita nggak usah mencari beli buku, beli apa, itu nggak usah. Kenapa? Karena kita sudah punya sudah punya ChatGPT yang bisa kita gunakan untuk belajar. Gitu kan. Yang penting Anda tahu analogi kayak gimana, kemudian hitungan kayak gimana soalnya misalnya. Nah, ini dua. Hitungan bagaimana dan lain sebagainya. Anda tinggal buat, minta ke ChatGPT untuk dibuatin soal persis. Jadi Anda bisa latihan. Bisa latihan. Jadi kalau misalnya ada orang-orang, nanti tadi saya keluar soalnya seperti ini. Anda tinggal bikin soalnya. Ya sudah, Anda bikin aja soalnya. Ngapain juga Anda nggak bikin soalnya gitu kan? Anda kan bisa nih. Misalnya soal silogisme ya. Silogisme. Nah, kan, silogisme. Nah, yang soal kayak gini. Soal kayak gini. Premis minor, premis minor. Ini contoh soal satu. Premis tuh. Premis satu. Kesimpulan A, B, C. Maka langsung kan. Jawabannya ada. Misalkan, buatkan saya 10 soal. Atau 5 lah. Jangan sampai 5 soal silogisme. Silogisme tanpa jawaban. Tanpa jawaban. Anda ngerjakan. Tuh. Premis satu. Banjir. Kesimpulan apa? Kalau jika hujan maka jangan basah. Kesimpulan Anda apa? Hui, hui. Telat. Sinyal internetnya telat. Kalau Anda sudah dapat 5 soal dengan contoh soal yang sama. Itu yang akan saya berikan juga untuk Anda supaya sebagai bekal senjata untuk berlatih. Jadi kita menggunakan teknologi, menggunakan trik-trik yang saya berikan, teknologi digunakan, teknologi itu bisa Anda kerjakan sendiri, bisa jalanin sendiri. Bagaimana? Apakah setuju ini merupakan bagian dari materi tambahan yang saya harus berikan kepada Anda? Kalau yang setuju boleh bilang setuju, kalau enggak tidak setuju. Setuju. Tapi jangan bilang-bilang ke orang lain. Jangan bilang ke orang lain. Apalagi ke musuh Anda, jangan bilang-bilang bahwa Anda bisa menggunakan teknologi, diajarin gitu ya. Ajarin. Bagaimana di HP atau selama Anda bisa menggunakan Google, artinya Anda bisa itu aja. Ya kan? Jangan bilang-bilang orang. Makanya saya nggak pernah impor-impor di grup atau di iklan. Bonusnya ini, enggak, biarin aja.
Saya nggak terlalu ngotot, ngoyo. Saya harus banyak yang datang, saya nggak ngapain. Lebih baik saya nggak ngoyo seperti itu. Yang penting hidup saya bermanfaat. Udah aja mau berapa orang ya terserah Allah lah gitu yang kasih. Nah itu aja. Ada ilmu sedikit saya lempar ke Anda. Mudah-mudahan jadi penolong saya di hari akhir nanti. Gitu aja. Selesai. Gak banyak pikiran. Pusing kalau terlalu banyak pikiran itu. Lebih baik saya berkarya aja lah. Dan tentunya saya itu akan bangga apabila teman-teman lulus itu saja. Pasti saya bangga. Bagaimana yang lain? Setuju enggak? Kayaknya enggak. Kalau yang lain enggak nih, berapa orang nih yang setuju? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 12, 11. Yang lainnya nggak setuju berarti ya? Kok nggak setuju? Anda bayar ke saya. Bayarnya berapa? 70 ke saya bayar. Saya bikin kelas ini. Saya bikin kelas itu. 70. Itu gratis untuk Anda. Jadi kita belajar, saya ulangi, yang baru gabung. Kita belajar dalam seminggu 4 hari. Karena yang eh, minggu itu saya nggak masuk. Jadi minggu Anda tinggal tryout saja. Link bisa diambil nanti di materi. Nanti Anda bisa kerjakan kapan aja Anda mau, silakan kapan aja. Yang penting kalau Anda dinas atau Anda bekerja, kerjakan selagi santai. Berulang-ulang juga boleh. Kerjain berulang-ulang juga boleh. Jadi saya nggak masalah. Itu ya. Dan tambahannya sesuai dengan kesepakatan teman-teman ini. Kesepakatannya berarti akan ngasih ke teman-teman tambahan untuk ChatGPT atau AI-nya. Ya, AI-nya. Ya. Nanti juga kalau Anda masuk SKB, ya Anda bisa menggunakan ini kan, bisa menggunakan ChatGPT. Kan suka ada orang-orang yang baik gitu. Oh, tadi saya keluar ujiannya ini. Ya Anda carilah langsung dengan menggunakan ChatGPT. Gak usah nanya temen, apalagi sainganmu. Gimana mau ngasih sainganmu? Kita aja diam-diam. Oh, ini ada ini, ada ini. Tinggal berbagi di antara grup aja. Oh, tadi ada ini, tadi ada ini. Ada ini, ada ini. Jadi kita lebih kaya, lebih cepat belajar, lebih murah dan lain sebagainya. Gitu teman-teman. Dan untuk hari ini, sesuai dengan apa yang saya katakan, itu tidak ada pembelajaran, hanya penjelasan program apa yang akan kita lakukan. Kemudian, dan yang kedua adalah pretest aja. Pretest nanti, boleh malam pretest ya. Kalau nggak sekarang malam atau kapan saja, silakan nanti saya siapkan di link. Di link materi Anda, saya siapkan pretestnya. Baru masuk, cara masuk nanti diajarin, nanti diajarin. Tenang ada waktu sesi khusus dari mulai gabung sampai dengan Anda bisa mengerjakan nanti ada sesi khusus, ada waktu khusus saya berikan untuk Anda ya. Siap-siap? Paham teman-teman? Paham? Semangat, semangat gimana? Semangat. Semangat belajarnya. Harus paham ya. Harus paham, harus semangat lah. Kalau saya nggak ada yang nunjukin, belajar aja sendiri. Ya, ada pertanyaan boleh? Kalau ada pertanyaan teman-teman. Dan untuk soal pretest, mungkin nanti pukul 19 ya. Untuk pretest pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat saya masukkan ke grup dan teman-teman silahkan kerjakan. Mau hari ini boleh, mau besok boleh. Yang penting besok pukul 15.30 saya sudah memberikan soal terkait dengan materi yang akan dikerjakan atau yang akan dibahas. Tidak lepas dari Permen Pan RB yang saya gunakan sebagai bahan kisi dalam bahan untuk memberikan soal. Seperti itu teman-teman.
Untuk e-book nanti ada beberapa e-book yang bisa saya berikan, sudah saya berikan sebagian, mungkin nanti ada menyusul terus menerus, ada yang baru saya masukkan, ada yang baru saya masukkan. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Untuk bimbingan, oh iya, bimbingan jam 13, 15.30. Untuk pretest silakan aja, bebas. Anda mengerjakan dan kasih waktu aja 100 menit ya. Karena saya membebaskan kalau disamain waktunya ditentukan. Kasihan yang lagi dinas, kasihan. Karena ada perawat, ada kesmas, itu yang dinasnya pakai sip-sipan itu. Bidan juga, dinasnya sip-sipan itu. Jadi bebaskan aja. Anda hitung aja 10-100 menit. Ya sudah, Anda disiplin aja dengan itu. Ya. Oke, terima kasih untuk saat ini. Terima kasih sudah gabung di kelaskan dulu. Mudah-mudahan dipermudah segala urusan Anda dan saya pun diberikan kesehatan sehingga saya bisa membimbing Anda melakukan atau sampai saya melihat Anda mendapatkan SK CPNS. Dan tentunya mudah-mudahan dimudahkan dan dicepatkan untuk belajar ya, kecepatan untuk belajar dipermudah, diberikan soal-soal yang mudah. Kita berdoa dalam 1 bulan, berdoa jangan lupa beramal, berdoa. eh, Kalau orang Muslim sholat istiharohnya, kemudian tahajudnya, duhanya, hajatnya, jangan lupa karena kita tidak pernah tahu eh, soal yang akan kita hadapi yang mana, tapi doa bisa merubah takdir. Itu saja. Itu yang saya pahami itu. Jadi semangat, belajarnya semangat. Insya Allah kita sama-sama belajar. Jangan pernah menyerah, jangan pernah kecil hati. Dan yang pasti semua orang juga sama makan nasi. Semua orang belajar sama, tapi kita ingin jadi yang terbaik. Untuk jadi yang terbaik tentunya ada harganya, yaitu belajar sungguh-sungguh. Demikian dari saya teman-teman sebagai penjelasan awal. Kita ketemu besok dan nanti malam saya akan send ke grup untuk pretest. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.